Universe, balik lagi bareng Ega di sini Dan saya Dalang di segmennya Kongres non bilang gitu, Social Fucking Creative. Saya sekarang jadi co-host Yang asalnya di Kongres Besi. tapi Kongres berisi ku aing wae anjing. Hah? Ku aing wae. Kemana bujangan? BTW kita habis hiatus ya Lang, gara-gara kemarin kota tercinta kita kena dampak yang mungkin dahsyat. Ya. Jadi kita hiatus dulu buat per-podcastan dan per-YouTubean. Dan sekarang kita balik lagi ke sini. Ya. Insya Allah bikin konten lagi. Dan untuk semua masyarakat Jamil yang mungkin rumahnya ambruk, harta bendanya hilang juga, sampai nyawa pun terenggut ya. Semoga semua cepat pulih, semoga semua mendapatkan hikmahnya dari kejadian ini. Tapi tetap harus waspada juga. Harus waspada. Ya, soalnya gempa-gempa kecilnya masih berasa. Ya, Cianjur bangkit. Hashtag Cianjur bangkit. Sebelum masuk, kalau misalnya kalian punya karya mau mejengin karya kalian di sini, kalian boleh komen di Instagramnya Hegemony TV Official dan komen di YouTube-nya kita, oke? Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Ya. BTW, gestar sebenarnya hari Enak. ini. Soalnya brand nanti gede. Legend of brand, legend of band, oke? Ya. Yang sudah lama berlalu lalang di industri musik keras. Well, everybody, Abah Okoy from Glenn's Glory and Sloopy Footwear. What's up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kios-kiosnya cek di Tokyo. Aman. Ya, jadi teman-teman kalau yang belum tahu Abah Okoy ini kebetulan beliau berasal dari Medan. Moras. Okoy Simuta. Sebenarnya namanya itu Novan Sirait. Hai. Diam si rakyat. Ya, Mas Okoy. Ya. Nama aslinya Mas Novandi Putra. Yoi, Novandi Putra. Akrab disebut nama panggungnya Okoy Skripsi. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bah? Jauh-jauh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Maaf dulu ya. Cowok tampan. Amin. Maaf dulu kita pantek ke sini ya, Pak. Ya. Aman. Sebelum urusan Ini mau penculikan, ini nggak ada. Jadi diculik kan dia. Penculik lah. Gimana sih, Pak? Ega mau fokus ke Sloopy Footwear dulu ya. Ya. Sloopy kan benar kan? Yoi, SLP Footwear lebih tepatnya. Gimana sih pertamanya bikin perfootwearan ini? Sepatu ya? Iya. Pertama Fokus bikin sepatu ya, Pak? ya sepatu doang, Iya. footwear aja. Pertama bikin si SLP Footwear itu lebih ke keterbatasan sih sebenarnya. Iya. Kan Okoy sendiri lebih ke sneakers, sneakers pants gitu. Fans head Banget. Tiap otomatis kan kalau perform itu harus banyak lah ya, Ya, sepatu. ya. Sebagai penghibur Ya. harus banyak sepatu. Karena kan vokalis itu wajah dari band. Itu di depan. Sepatu lah ya. Ya. Jadi keterbatasan semakin kesini teh si sepatu pants yang original itu semakin mahal. Ya, itu. Benar kan? Betul. Asan teu kumaha gitu ya. Kenapa nggak kepikiran bikin sepatu sendiri gitu? Akhirnya aku coba bikin siluet Ya. yang benar-benar edit di pantsnya ya. Bukan plak ketiplak, tapi lebih ke diamati, Ya. dimodifikasi. Inspired by mungkin ya. Iya, lebih gitu. Yang ngebedainnya siluet aja sih sebenarnya Ya. sama ya meren di aja sih. Itu pertamanya gimana sih? Maksudnya kok bisa kepikiran sepatu gitu? Kenapa nggak kicimpring? Kenapa nggak opak gitunya? Garut kan Nggak opak. Dan di kancah per Trifan mulai naik, Ya. kaos brand Kenapa harus sepatu? baru-baru banget gitu. Kenapa harus milih sepatu? Pertamanya gitu. Sepatu satu yang pada masa 2017 mulai SLP lahir teh, pada saat itu yang main di footwear belum banyak ya. Iya, betul. Belum banyak banget kayak sekarang ada hashtag local pride dan lain-lain. Dulu nggak ada.
2017 tuh nggak ada. Ini sekarang 2018-19 sampai sekarang baru ada headsticknya dan kebanyakan juga mungkin beli yang KW. Yoi. Nah, gitu kan fenomena. Salah satu kenapa bikin Sloopy footwear atau SLP footwear itu salah satunya mengajarkan untuk khususnya yang nggak mending beli lokal lain lah gitu. Lebih baik buatan Indonesia. Ya. Toh worth it juga, enak juga dipakai, bagus juga buat dipakai. Bagus banget sih Sloopy. Enak ya. Mau dikirim aku mau. Boleh. Asal letaknya bangsat. Aman, lebih ke situ sih, lebih enggak yang dulu teh yang main teh jarang banget. Iya. Jarang banget di sepatu, kebanyakan di t-shirt. Makanya Ega nanya minat ke sepatu gitu kan. Dulu kebetulan punya teman yang bisa bikin sepatu. Ya. Nah, itu sih. Oh, jadi awalnya temen ada yang bisa. Ada teman bisa bikin sepatu sendiri nih. Coba bikin desain dulu gambar. Kan aku fans edit banget ya. Suka banget old school. Coba nge-aplikasiin si siluet aku masuk ke situ. Dan akhirnya jadi si SLP footwear. SLP footwear itu lebih ke itu kan singkatannya Sloopy atau bisa disebut Simple Life for Coyote. Oh, gitu eta. Jadi orang keren itu nggak harus mahal, sederhana aja. Keren kok. Betul. Makanya keluarlah si SLP footwear itu salah satu jalan keluar buat anak-anak untuk menjadi keren. Nggak harus mahal. Tapi ori. Yoi, itu handmade pride. Iya, dan itu kita bangga loh. Paling mahal berapa sih, Pak? 288.000. Itu paling mahal 288.000 dan itu udah gratis ongkir seluruh Pulau Jawa. Itu artikel yang udah dikeluarin banyak kali ya? Udah sekitaran 40 artikel. Berarti sekarang udah punya pabrik sendiri ya, Pak? Kalau pabrik belum, masih kerja sama vendor. Vendor iya. Jadi kita kerjasama sama perusahaan unsembling sepatu nih. Kita sign kontrak untuk beberapa tahun ke depan dengan desain-desain si Abah yang ngirim desainnya? Bikin. Itu di desainnya kan digambar aja. Lebih digambar dikasih. Kalau di pabrik sepatu namanya development. Nah itu lebih ke develop. Di develop banyak. Jadi orang vendor itu yang ngurus kayak outsole, insole materialnya dia gitu? Ya. Kita cuma Abang ngirim siluetnya aja. Sama kebutuhannya apa aja, bahan yang dipakai maunya apa aja. Nanti dibikinin satu sampel, udah ACC dari Okui baru dirilis secara resmi banyak. Kayak sekarang bulan Februari ini mau kembali rilis yang oldnya yang di Sloopy footwear itu namanya teh lebih ke treat series. Si artikelnya namanya. Series ancaman. Bra yang hitam putih. Warnanya yang siluetnya petir-petir gitu. Pada masa itu ya emang nggak banyak, makanya kenapa Okui berani ngambil sepatu dan kebetulan punya temen jadi dibikin dulu satu nih, dicobain dulu tester nih di Instagram, di media sosial yang Okui punya, ternyata banyak yang suka, ya udah jualan terus bisa sampai sini dan akhirnya sampai titik ini. Salah satu survive pemain band. Betul. Betul, hari jadi bikin brand mah ya. Harusnya gitu. Sambil main band promosiin brand sendiri. Nah, 22.000 kan. Non. Kalau si LSPI gede dong gitu mah. Tanpa beli followers. Alhamdulillah enggak. Pada masa itu kena hype-nya si Kompas. Bukan, waktu itu teh yang petir dari Weekend. yang satu lagi. Revenge. Itu rame semua. kena hype itu, alhamdulillah. Jadi penjualan si SLP udah Indonesia udah sampai ke Singapura, Malaysia, Cina, Inggris, udah Amerika juga udah. Keren. Jadi nyambung nih, Pak. Pendapat Abah tentang pendapat Abah tentang ini mah jiplak itulah atau mending kena beli sepatu fans sudah lebih beda lagi 200.000 paling gitu. Pugu-pugu aja brand luar, gimana sih pendapatnya, Pak? Itu mah balik lagi ke personal ya. Dan selera mungkin ya. Ke selera. Okui lebih nawarin nih ada produk lokal yang bagus juga,
sneakernya bagus, patternnya bagus, enak juga buat dilihat. Wanian lah kalau bahasa galaknya mah. Wanian ya produk GG dan alhamdulillah udah banyak yang pakai juga sampai saat ini dari 2017 sampai dengan 2023 sekarang hampir udah sekitaran 25.000 sampai dengan 30.000 terjual. Dan saya juga lihat di feed IG-nya kan DJ Winky yang pakai juga. Iya, DJ Winky ada endorse ya? Mas Agung Barbecue juga banyak yang pakai Dixie bukan DW sih sekarang. Oh, Stranger. Pakai juga. Banyak lah kenikmatan seorang pemain band. Kalau punya bisnis itu banyak teman yang ngebantu pasti. Pasti. Itu yang harus dimanfaatin pemain band. Manfaatin circle-nya mungkin ya. Usaha lah ya. Minum dulu Pak. Aman. Siap. Kopi lagi. Kita lagi di di cafe ya. Yang ada di terbaik gitu. Jalan Selah Kopi, seberang Kimia Farma. Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda. Kalau ini Insinyur Dalang. IR. Aman lah. Seberapa sih ngarubah impact SLP ya atau Sloopy Footwear ini ke band Abah sendiri? Banyak banget lah. Salah satunya band si Glenn Luring nggak usah beli sepatu. Oh simpel. Nggak usah beli sepatu, pakai aja gitu. Misalnya adalah ya endorse sepatunya udah sama si Sloopy. Udah. Terus impact banyak lagi ya buat ke band. Mau band dari band atau brandnya yang jadi gede ya? Jadi gedenya sih lebih ke si brand mah alhamdulillah ya udah ada nama mah udah ada lumayan lah. Udah lumayan kalau si brand ini teh nge-endorse si Glams. Dia si Glams ikut naik juga sama si naik bareng-bareng gitu ya. Seimbang ya. Aman loh. Kamu masih nggak sempet gitu kalau misalnya Abah ngurusin brand sama band, sibuk apa sih Bah? Setiap hari hampir sibuk di kepala aku kan mikirnya teh ya. Di kepala aku mah terus pikirannya teh band sama brand. Iya. Setiap hari ngegambar, setiap hari apa yang harus dipikirin teh timelinenya harus ada. Iya. Kayak SLP Footwear sekarang sibuknya apa? Harus terus produksian sama tempat tinggal Ovi kan jauh. Dari Garut ke Bandung. Oh jauh. Di kerjanya kan di Bandung. Oh gitu. Si SLP Footwear itu base-nya di Bandung, bukan di Garut. Cuma yang punyanya orang Garut. Gitu, dikerjainnya emang di Bandung. Jadi hampir seminggu 3-4 kali bolak-balik. Berarti kreatif mah double ya? Iyalah. Makanya saya sibuk apa? Tapi punya tim nggak maksudnya yang ini bagian ini bagian ini gitu? Masih ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Oh nggak terlalu banyak. Ya. Sekitaran 2-3 orang untuk tim. Yang memang diurusin. Banyakan timnya band daripada timnya brand. Tim band loh. Tapi ribet mana? Satu atau ribet mana? Lebih ribet ngurus timnya SLP Footwear. Karena harus ada target yang kejual. Lebih ke apa ya? Ini teh bulan depan harus gini, terus apalagi yang dikerjain, promo apa yang dikasih. Belibet sih lah sebenarnya. Tapi dari ini mah harus dinikmati nih. Maksudnya imbas dari passion teh ini. Kalau misalkan udah value-nya udah kebentuk ya udah kenapa nggak bikin usaha? Dan mungkin Abah juga bikin brand sendiri karena salah satunya mungkin ketidakpuasan Abah terhadap satu brand sepatu yang dipakai, akhirnya Abah nuangin karakter Abah sendiri ke sepatu itu kayaknya ya. Lebih ke situ sih. Lebih ke keberatan bukan nggak apa ya. Anjing kenapa sih harganya edan gini? Oh iya. Edan gini terus sekarang udah satu lebihnya anjing edan. Makanya versi BW mah 800 ribuan kan. Iya. Udah yang ya kenapa nggak bikin kalau emang bisa, terus kenapa nggak bikin kalau emang bisa dijual juga. Kan gini, ini mah imbas sih sebenarnya. Ovi main band, terus fanbase-nya ada. Nah, seenggaknya yang ngebeli itu target pertama Ovi itu yang suka sama band-nya.
Betul. Selebihnya bonus. Iya. Dan alhamdulillah bagus juga. Alhamdulillah sampai saat ini teh udah bisa hidup. Tapi toko belum ada bang? Belum, nggak ada toko offline, kita mainnya di online. Penjualan dari 2017 sampai dengan 2022 WhatsApp buy, nggak ada di marketplace. Nggak ada? Shopee juga? Nggak ada. Buy WhatsApp. Tapi masih sampai ke Singapura, Cina. Ya itu chat langsung dari DM, langsung chat by WhatsApp. Oke, pakai buat ngirim keluar pakai kantor pos. Ya. By WhatsApp berarti trustnya udah kebentuk kan? Iya, betul. Nah, trustnya itu yang harus dibentuk. Bikin apa? Bikin gimmick kayak di Instagram. Iya, ya. Dan pada akhirnya orang rela melakukan apapun untuk membeli itu. Iya. Bahkan lebih mahal ongkir daripada sepatunya. Dan sampai ke Cina, Tiongkok, Thailand, Malaysia, kemarin teh ke Amerika. Ada. Itu teh nggak nyangka, benar. Ini itu pun berarti orang luar pun setuju bahwa emang produk-produk Indonesia itu berkualitas. Nah itu makanya harus bangga pakai produk lokal. Belajar menghargai brand lokal. Belajar pede. Karena dengan pakai brand lokal, ya menurut Okoy masih lebih keren daripada pakai baju brand yang memang KW. Yang nggak tahu lah ya. Udah banyak sekarang mah marketplace edan tuh. Edan bisa. Edan udah nggak terkontrol menurut Okoy. Terus ada dampak positif negatifnya nggak buat si brandnya atau si brandnya dengan hasil abah bikin SLPY ini? Dampak positif sama negatif? Iya. Untuk negatifnya insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Kalau positifnya banyak. Alhamdulillah. Salah satunya dengan impactnya si Okoy ngeband atau punya brand. Iya. Nah salah satu buat masarin si produknya itu nggak susah juga. Terus salah satu misalnya punya teman, kita tinggal masukin aja. Yuk pakai nih. Lebih ke situ sih. Kalau negatifnya malah nggak ada. Bagus. Ya Pak Okoy ini salah satu orang yang karena kita sering cerita ya kalau sepanggung bareng gitu. Beliau ini sering nyeritain, gua dulu kerja kayak gini, kerja ini, jadi ini. Survive-nya yang susah. Itu sih ya menurut saya menginspirasi banget. Survive yang paling susah buat bertahan di passion teh, survive-nya. Iya. Kebanyakan orang yang nggak kuat atau berhenti di passion teh karena satu takut hidupnya susah. Betul. Sebenarnya kalau yakin mah jelas oke kok. Okoy itu salah satu orang yang merasakan bahwa passion itu tuh bisa ngehidupin Okoy bahkan lebih dari perkiraan ya. Tadinya aku minta makan aja doang lah. Dikasih lebih, ini kentangnya, ini kopi. Itu tuh salah satu, cuman yang susahnya itu bertahannya aja. Dan perjalanan sebelumnya. Perjalanan sebelum. Lo tau nggak? Gue dulu kumaha gitu bisa sampai sini. Nah itu aja sih. Makanya kunci hidup mah yang penting mah punya fokusnya aja dulu. Fokusnya mau jadi apa? Udah aja tahu. Konsisten sama disiplin. Ya. Itu udah paling penting. Survive-nya ayo go apa aja. Yang penting fokusnya nggak terganggu. Harus nggak? Harus dong. Minum aja. Minum dulu. Alkohola. Aman ya. Ngobrolnya diktering euy. Abang gue selalu seperti itu. Kalau dimanapun saya ketemu gitu satu panggung. Sering curhat sama banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil gitu dari Abang gue. Aku mah lebih ke jangan takut loh buat survive di passion ya. Karena banyak teman-teman Okoy salah satunya berhenti ngeband, berhenti main skateboard, berhenti main apa gitu ya, kayak fotografer dan lain. Mereka tuh takut sebenarnya. Karena mereka tuh nggak yakin sebenarnya. Dan nggak beda sih Pak. Kayak survive gaya di sini gitu. Benar menang duit sih waktu di dia teh. Nah itu. Tapi kadang-kadang ketika bro, maksudnya yang punya penghasilan tetap ini kadang-kadang seperti itu. Ya. Bisa mau kan? Kajian ketika bulan hari. Bisa maunya orang misalkan mendidik anak saya gitu misalkan
menghidupi istri dan anak. Itu teh salah satu ketakutan Okui dari zaman dulu. Dari pertama Okui nikah dan lain-lain itu. Okui teh orang yang bergantung ke passion. Udah aja anjing ngeband aja udah. Gak mau jadi apa-apa, udah ngeband aja. Yang penting mah survive nih jadi apa aja, ayo. Lo ngajakin gua misalnya dagang apa ayo. Yang penting fokusnya aja ada. Udah aja main band gitu. Setelah main band teh, nah ranah bonusnya nih banyak nih. Subnya banyak, salah satunya kalau misalkan kita ngeband disiplin sama konsisten terus bandnya bagus atau apalah ya, ada value-nya udah kebentuk. Kita nggak usah beli baju dan lain-lain, udah banyak yang ngasih ya. Itu bonus kecil. Bonus besarnya ketika kita bisa menggali apa yang kita punya. Misalnya contohnya kayak Okui, buka usaha, bikin sepatu. Nah itu yang susah. Tapi emang jadi sebuah positif yang banget menurut Mbak buat Abah bikin brand dan Abah kebetulan ngeband juga gitu. Kan banyak anak band yang punya brand sendiri kayak Roci lah siapapun itu. Jadi sisi positif juga gitu, sekalian promosi kan bisa. Itu justru ketika kita jadi seorang pelaku lebih nikmat sih. Lebih nikmatnya lebih banyak kemudahan. Salah satunya ada pertemanan, apalagi misalnya bandnya udah agak lumayan lah ya, kenal sama ini enak udah. Makanya buat teman-teman yang masih nggak percaya sama passion sendiri mending udah berhenti. Kalau nggak percaya, kalau yakin udah gas. Ini kalau boleh tahu ya, Pak. Barangkali kan mungkin ada anak-anak muda yang mau buka usaha sepatu juga. Modal awal berapa sih? Dulu 2.500.000 kan. Paling berapa pairs itu deh? 12 kalau nggak salah. 24 dulu. Dan ngejualnya sistemnya pre-order. Pre-order dulu teh. Jadi mengandalkan value dari secara personal, trust dari teman-teman di Instagram ke Okui. Mereka percaya nggak sama Okui? Kita bikin aja dulu satu siluet. Dang, udah. Dan harganya masih sama. Sorry. Dulu yang pertama Okui buka teh 188.000. 2017 sampai dengan 288.000 itu sama sekali. Itu teh nggak perlu waktu lama sih sebenarnya. Ada beberapa sekitaran 3-4 bulan kita baru berani. Udah 288. Oh langsung? Laku. Langsung disegituin? Iya deh. Nggak naiknya nggak step udah jebret aja. Biasanya brand mah step by step nggak jebret aja udah. Yang penting mah trustnya kebentuk aja dulu. Nah itu sih yang paling mahal. Berarti kalau buat orang bisa trust sama kita tuh berarti kayak kan kita mah pelaku ya, harus banyakin kegiatan apa aja ya, kayak misalnya Okui dagang juga ngeband juga, terus aja posting IG story apa ini teh bener-bener loh. Lo beli teh bakal bener-bener kekirim dan testimoni dari teman-teman Okui kumpulin kemudian di-up. Berarti mun cek bahasa Sunda nama kudu leukeun ya. Leukeun eta konsisten teh balik deh. Leukeun pisan atuh. 2017 Februari dulu teh. Langsung ke si 24 pers itu langsung laku semuanya dengan satu siluet itu. Dari sampai sekarang yang jadi 40 siluet itu. Sampai sekarang siluetnya masih gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah itu berarti siluet yang paling si SLP banget teh itu. Ciri khas. Nah, yang pakai itu siluetnya si SLP udah logonya kan gini. Ya. Pertama saya lihat Sloopy itu waktu itu di Sumedang 2019. Itu kita acara ketangkep kelapa. Oh iya. Pertama masuk. Hog kan. Ega mah kenalnya di Instagram lokal Pride. Abang waktu itu pakai kan? Iya. Citranya di sepatu gitu. Biasa di lokal Pride mah ada rekomendasi sepatu atau rekomendasi outfit. Iya, pasti. Sering Sloopy banget anjir mata kana. Keren. Kayak kebetulan kan banyak kan? Iya. Doang kok. Saya.
kebetulan orang ini bogana asa teu nyangka gitu. Banyak yang gak nyangka sih. Banyak yang gak nyangka itu teh brandnya si Oke sebenarnya. Tapi dari Garut banyak tapi kan. Justru Yang bikin sepatu iya. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Justru kalau misalkan secara pasar penjualan secara si SLP Putra itu lebih ke luar, bukan ke Garut. Tapi orang luar tahunya dari Garut atau dari Bandung? Yang orang Garut aja tahunya brand Bandung. Emang iya brandnya base-nya Bandung, cuman yang punyanya orang Garut. Otaknya di Garut. Oke kan sempat kerja jadi office boy dulu di salah satu bank di Bandung. Itu tuh jadi satu kesempatan terbaik buat Oke lah ya. Salah satunya buat bukan networking lebih besar lagi secara musik. Kemudian bisa kebentuknya si brand juga dari situ juga. Dulu teh Oke kerja di office boy 5 tahun di Bandung. Bersih proses dan Ainas Slupi Office boy bener 5 tahun itu teh bener 5 tahun itu teh dimanfaatin buat gimana caranya bikin celah networking band supaya bagus, gimana caranya bikin celah bikin usaha. Salah satunya kan Bandung di Cibaduyut teh ketemu lah sama temen jebret kurang bisa mana pengen sepatu ya hiji dia sudah bikin satu jadinya jalan katanya. Yoi. Oh abah dulu yang pertama pakai mana? Iya, Oke dulu pakai iklan dong sambil manggung. Ada yang nanya, nah waktu itu masih belajar underwear? Masih belajar underwear dulu. Masih di band sebelumnya. Masih di Bloody Underwear. Bikin CSLP 2017 kan Bloody Underwear bubar 2018. Oke keluar di si Bloody Underwear teh 2017 November. Bloody Underwear bubar 2017 Desember. Dan ini pun bukan abah tuh punya 2 brand kan ya? Si Badlas. Iya. Si Badlas itu kerja sama Adik. Oh. Jadi Adik punya brand, aku yang bantuin. Oh. Ngepusnya nih gimana? Banyak kan salah satunya gini. Oke punya banyak teman. Iya. Gitu sih. Jalannya. Ya. Lebih ke situ. Nah itu enaknya ketika sosok owner sebuah brand punya band. Ya. Enaknya teh. Itu gampang promosinya mungkin ya. Enaknya itu survive-nya sedih. Survive-nya yang diceritakan gue cari. Awal raja. Deep gue maju mual. Awas berapa kali ganti maksudnya seberapa kali iya sih kerja jadi iya. Oh, banyak aku pernah kerja di pom bensin. Jadi itu selama 1 tahun. Itu dulu benar maksudnya pernah nyerita kadalang pernah jadi tukang gejrot. Iya, pernah dorong roda tahu gejrot di salah satu kampus di Garut di STK itu. Sekitaran 2 tahunan. Itu buat survive. Yang penting mah kumanya. Tapi itu udah nikah? Belum. Oh, belum. Udah nikah, dagang baksoan. Yang penting mah fokusnya nggak keganggu lah ya. Dan sekarang punya kontrakan, alhamdulillah, mobil, warung. Bro, atuh SLP lah aku udah ngarang bro, pokoknya mah buat anak muda jangan pernah takut lah. Intinya mah ketika kamu percaya sama passionnya, belas habisin dari situ. Kreatif. Yang penting mah jangan takut jangan terlalu banyak memikirkan status sosial di masyarakat. Betul. Karena itu yang bakal bikin kalian gak maju. Betul. Anjing ya orang sieun kalau misalkan orang teu boga pagawean anu lebih. Pakai KLE kan. Pas ganti oli mah mental. Mantap. Sumur lebih ke situ ya. Nama jangan pernah takut, coba aja, gas aja. Kalau mau mulainya dari passion sekarang mah udah banyak atuh buat ngebantu teh. Salah satunya Instagram. Membantu banget. Banyak. Wah, internet mah udah paling baik. Benar. Instagram doang punyanya kan. Instagram. TikTok enggak ada. Yang di SLP Putper itu Instagram top. Sama WhatsApp tok cobain. Kan aya namu ke rusum live TikToknya nih. Udah gue di micet atau enggak? Hah? Gak masuk live. Khususnya malam ini harga Shopee Putper. Long time segini. Kedepannya bakal ada apa sih, Bang, di Shopee Putper ini? Shopee Putper masih diam di basic aja sih, lebih ke
lebih ke penanaman buat anak muda teh bahwa kesederhanaan teh salah satu bentuk kekerenan menurut orang ya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah jadi orang. Sederhana aja yang penting keren. Ini cocok banget sih jam skate bener. Keren. Sepatu sekarang si SLP lagi punya campaign ya. Sepatu ini tuh didesain khusus untuk orang-orang yang ekstrim. Sekarang lebih konsepnya ke ekstrim, kayak olahraga ekstrim, musik ekstrim, diam di situ. Makanya siluetnya balik lagi ke yang si Street Series. Kenapa namanya Street Series? Karena ancaman ya. Ini tuh bisa ngancam kalian jadi apa? Jadi keren. Jadi keren atau aja. Lebih ke situ lah. Sederhana. Kita putih kita putih aman anu hejo orang. Ayo putih kan foto kiri. Oh ya. Apa. Lebih ke kampanye ke situ lah sekarang waktu SLP Footwear mah lebih ke extreme people. Ya. Pengen main di situ aja. Warnanya lebih ke monokrom. Lebih hitam putih. Tapi kemarin ngeluarin yang hijau. Ya, yang hijau itu basicnya. Udah aman. Lo boleh nih, Pak? Boleh dong. Masa sih nggak boleh? Anjing di dia korek. Ada yang punya korek, guys. Goblok bintang tamu yang korek. Seru ya, Kak? Seru asli, men. Sieun teh ajong-jongan sampai jam 5 siapa urusan itu. Penculikan ini mah nggak ada jadwal, nggak ada schedule ke Cianjur buat recording album ya. Pengerjaan Glen's Glory. Pengerjaan album Glen's Glory. Okui sama Glen's Glory ke Cianjur teh buat ngerjain album si Glen's Glory. Tapi ada penculikan ke podcast. Tapi nggak mengganggu, Pak. Nggak banget. Nggak maksudnya dari Sloppy Water ke Glen's Glory gitu. Enggak. Itu mau balance semuanya. Udah mainan. Nah itu. Jadi gini bro. Ketika kita bekerja di passion, capeknya nggak ada. Karena kita mah udah terlalu berpikir. Kaget. Dan kalau udah emang si Rahit mah jadi udah bisa atur waktu lah. Jadi udah bisa lihai. Medan memang karena itu orang nanya. Iya, lihai ngatur waktu. Medan memang karena itu orang nanya. Udah paling bener tuh ya lah. Tahu gue kayak gini bro. Ketika kita bekerja di salah satu yang kita seneng, capek teh hilang, nggak ada capek. Tuh, tengah hati ikhlas. Malah jadi tempat berbuat kita. Tengah hati ikhlas. Gambar tiap hari, terus mikirin band tiap hari. Udah paling sekarang gawe ikhlas teh. Ele sih, ku ningali pamajikannya mudak mah ele. Bener. Kayak Abi bisolanya. Sedikit motivasi dong Pak buat anak-anak yang di luar sana yang mungkin tadi dia mungkin gak pede lah atau enggak anjing udah setengah jalan gitu. Kan banyak nih orang yang pikirannya mah bagus tapi ngedit terus, bikin artikel terus, tapi nggak maju-maju nih Mbak. Yang satu masih yakin aja ya. Iya. Yakin dulu aja. Kedua lakuin. Yang ketiga jangan money oriented kalau jadi orang. Tuh. Segala sesuatu yang dimulainya ada uangan nggak akan terjadi. Menurut Oki udah aja gas aja. Dulu Oki nggak terlalu berpikir. Sampai saat ini Oki mah ngimpi. Hirup nepi gitu. Punya ini itu teh. Alhamdulillah Allah tuh udah ngasih percaya gitu sama Oki. Takui. Iya. Ini tuh bonus dari konsisten berarti. Buruh tinu kesabaran, buruh dari keikhlasan. Betul. Oki ngejalanin band, Oki nggak terlalu takut tentang masa depan ketika Oki bergelut di band. Sampai bapak Oki pernah bilang gini, lamun mana rek ngeband wae berarti konsekuensinya tanggung sendiri ya. Dan itu udah bisa dari dulu sampai sekarang, dan sekarang bisa ngebuktiin teh nggak percaya ini sampai sini gitunya hidup saya lakuin ikhlas konsisten ulah money oriented, jangan terlalu berpikir melulu masalah uang. Kalau diem di passion teh jauhin dulu itu mah bonus.
Ciga mancing. Yo iya. Kan mancing teh lama gitu. Jangan money oriented, itu yang nomor satu mah. Segala sesuatu hal yang kecil aja mau dikerjain, kalau nyangkutnya uangnya berapa nih? Segini. Enggak kan? Jangan pamrih dulu. Enggak akan kejadian. Enggak akan kejadian. Selalu bertindak ikhlas aja, bekerja seperti nggak dibayar. Harusnya gitu. Biar nanti kamu punya value-nya lebih daripada yang dibayar. Tuh. Bangunkan. Enak. About quiz cream sip everybody. Ya, tong latih. Ya, kami teh closing, kurang teh closing. Abah, thank you udah datang ke sama-sama. Hegemony TV ya. Thank you banget. Sami-sami. Thank you Grab Glory udah mau kita culik dulu. Ya. BTW segitu aja buat sosial kreatif hari ini. Kalian kalau misalnya punya apapun itu karya, boleh datang ke sini ya. DM dan subscribe, like, comment. Oke. Buat kalian juga yang mau beli sepatu Sleepy Footwear, silakan IG-nya Pak. Ada di @slpyftwr. slpy.ftwr. Simple life for people your footwear. Motherfucker. Hell yeah. Oke. Hell yes. Saya Ega. Saya Dalang. Saya Okgoy. Pamit. Make love, not war, everybody. Peace.